Halo, Mama Loli. Halo, Ibu Mariana. Halo, Ibu Mang. Halo, Tabunan. Selamat pagi. Halo, Ibu Dora. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ibu Halo, Linda. Pak Halo. Bima. Ibu Selamat pagi, Ibu, Bapak. Selamat pagi Selamat pagi, Bu semuanya. Lingga. Selamat pagi, Bu Lingga. Iya. Selamat pagi, Bu Dora. Kamu salam Bang Busman. Shalom Bu Aceh. Selamat Aceh, shalom. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ya. Halo, Den. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, Alden. Halo Bapak Ibu. Pak Mardani, shalom. Selamat pagi. Halo, Tabunan. Iya, Abu Nikita dan ya. Namun yang pasti Bapak Ibu yang terkasih semuanya yang sudah tergabung, mari kita beri tepuk tangan meriah untuk sukacita Tuhan yang Tuhan berikan di awal bulan ini, saudara. Ya, minggu pertama di bulan April, puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan masih berikan dan tambahkan kembali kehidupan dan semua hal kebaikan yang kita akan jelang di minggu ini. Mari kita satu di dalam doa, Bapak Ibu. Sama-sama kita pejamkan mata dan arahkan hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami sudah memasuki bulan yang baru. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan, damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang baru, juga berkat-berkat yang baru. Dan Tuhan akan memberikan keberuntungan dan keberhasilan di bulan ini. Sesuatu yang baru akan kami jelang. Dan urapan dan lawatan daripada Tuhan Yesus akan mengubah kehidupan kami jauh menjadi lebih berarti dan lebih bermakna. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama yang kami percaya, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian di tempat kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama naikkan pujian ya Bapak Ibu. Sebelum kita jelang apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini, mari kita benar-benar bernubuat sebagaimana yang sudah kita dengar di penjelasan minggu lalu ya, hari Jumat, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa ya, kuasa ilahi. Ketika kita menaikkan pujian, kita sama dengan menubuatkan dari perkataan kita lewat nada dan juga perasaan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mau naikkan pujian berikut ini.
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Katakan amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Be Worshipers, sekarang kita mau sama-sama sambut pesan Tuhan hari ini di tanggal 7 April. Wah, sesuatu yang spesial saudara ya. Di tanggal 7 April ini, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Ya, memang pagi ini memang mata kadang-kadang itu masih seperti pelepah pisang yang agak kaku ya saudara ya. Tapi kalau kita mau usahakan, kita akan sama seperti bunga yang sedang mekar saudara ya. Iya, jadi kalau gitu boleh kita kasih senyuman dulu ke kanan kiri. Lihat di kamera sambil lambaikan tangan, kasih tanda sarange. Ini yang memberikan kita semangat satu dengan yang lainnya ya. Puji Tuhan. Baik, kita mau sama-sama jelang di 1 Tawarikh pasal 26. Baik, sudah bergabung Pak Yosep ya, puji Tuhan. Iya. Baik saudara, kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-9 ya. Tapi di ayat yang ke-6. Tapi kita mau sama-sama saudara ya, kita mau sama-sama lanjutkan dulu. Kita mau baca dari ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-8 maksud saya. Oke. 1 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-8. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom, dan meselernya mempunyai 18 orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa. Hosa dari Bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri seorang kepala, sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala. Hilkia anak yang kedua, Tebalia anak yang ketiga, dan Zakaria anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada 13 orang. Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu yang dibagi menurut kepala kaum mempunyai tugas melayani di rumah Tuhan, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemia. Selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakaria anaknya, seorang penasehat yang berakal budi. Lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara. Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan, dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Syalechet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Di sebelah timur ada 6 orang setiap hari. Di sebelah utara ada 4 orang setiap hari. Di sebelah selatan ada 4 orang setiap hari. Tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada 2 orang. Pada parbar di sebelah barat 4 orang di jalan raya dan 2 orang pada parbar. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah dan dari Bani Merari. Oke, sampai di situ dulu. Biar semangat, kita tepuk tangan yuk sama-sama saudara. Oke, puji Tuhan. Kita mau kasih jempolnya dulu. Kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Mari anak-anak semuanya. Tuhan yang apa? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Ya, kita kasih tos dulu. Sambil taruh tangan di dada sambil berkatakan, sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Oke.
Ya, kalau kita bicara pintu, saudara, coba Abuna ingin mengingatkan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, bagaimana kalau kita datang ya, khususnya di gedung gereja. Ya, banyak sekali orang-orang yang memang ditugaskan untuk menjaga pintu. Atau di perkantoran, atau di pusat-pusat perbelanjaan, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kerja sebagai penjaga pintu, yang kita sebut sebagai security, ya. Atau petugas kebersihan juga bisa, atau asisten rumah tangga juga bisa. Bagaimana asisten rumah tangga itu akan membukakan pintu dulu untuk tamunya, baru tuan rumahnya akan keluar menyambut. Ya, ini secara umum ya. Dan menurut pandangan secara umum dalam kehidupan masyarakat sosial, ini adalah orang-orang yang memang sederhana dan kelihatannya pekerjaannya sederhana, ya. Sehingga tidak heran luput dari perhatian, sering tidak terpandang, sering tidak terlihat, ya, atau bahkan mungkin dilupakan ya Bapak Ibu, tidak diingat-ingat lagi gitu ya, karena orang tidak terlalu mengingat yang ada di pintu itu, ya. Tetapi saudara, ada satu makna yang luar biasa. Kalau kita belajar dari hal yang kecil, maka kita akan mampu menangani hal yang besar, ya. Sehingga pengalaman-pengalaman di masa muda itu akan menjadi pengalaman-pengalaman yang mematangkan karakter kita ketika kita beranjak dewasa, ya. Tidak salah kalau firman Tuhan katakan, jikalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Jadi artinya hari ini kita mau diingatkan dan diajarkan bahwa kalau kita ada orang-orang yang kecil, mari kita pandang mereka sebagai pribadi-pribadi yang sama pentingnya dengan orang-orang yang besar, ya. Kenapa? Karena dari situlah kita belajar untuk tidak mudah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Oh, apa hubungannya Abuna? Ini kan bicara mengenai menjaga pintu nih Abuna, bukan bicara mengenai hal yang lain. Justru itu Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian, kalau dari masa muda, di usia muda kita belajar menghargai hal-hal yang kecil, maka nanti ketika kita mendapat hal yang besar, kita tidak akan melupakan hal yang kecil yang pernah kita lalui. Tetapi kalau hal-hal kecil ini tidak kita hargai, begitu ada hal yang besar, hal yang kecil ini dilupakan. Sehingga tidak heran ada beberapa kasus anak-anak mudah melupakan orang tua, ya. Ada beberapa kasus pekerja melupakan pimpinannya. Dan gak heran juga di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka pun banyak sekali sering melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan melupakan Tuhan pada akhirnya. Siapa yang membuat dia itu besar? Siapa yang membuat dia itu terkenal? Siapa yang membuat dia itu diberkati? Dia lupa bahwa satu pribadi yang disebut namanya sebagai yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, yang menyertai umat manusia sampai akhir zaman, yang akan menghakimi dan mengadili seluruh umat manusia. Dialah hakim teradil, teragung dan tertinggi. Namanya Sang Penasihat Ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dia mudah sekali melupakan Tuhan Yesus. Coba sekali lagi sama-sama. Taruh tangan di dada, katakan, sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini Bapak Ibu dan juga anak-anakku? Mari kita buka Yohanes pasal 10, bicara tentang pintu, ya. Kita masuk ke perjanjian baru di Yohanes pasal 10. Kalau sambil kita cari ya, sambil Abuna teruskan. Emangnya kalau misalnya tempat ibadah atau kantor atau toko atau perumahan itu tidak ada yang menjaga pintu, apa sih yang terjadi? Tentu saudara, sama seperti ketika kemarin nih lagi libur panjang, ada 2 gerbang nih di perumahan kami, gerbang tengah sama gerbang ujung. Nah, gerbang yang tengah ini yang sering dibuka juga saudara, ada engselnya. Ada orang-orang di situ, orang-orang yang in the coast di situ ya, di depan situ. Jadi bukan tempat yang sepi gitu ya, justru tempat yang cukup sibuk. Akan tetapi justru sepanjang libur besar kemarin itu pintu yang tengah itu ditutup, di grendel dan dijaga. Jadi sekalipun ditutup tetap ada yang menjaga. Sama dengan pintu yang di ujung. Nah, kita bisa pahami bahwa ternyata kenapa dijaga pintunya supaya tidak dibobol
dibobol maling, ya. Tidak ada orang-orang yang berkamuflase menjadi seperti warga, ternyata dia pencuri rumah kosong, ya, karena ada banyak kasus-kasus seperti itu. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Menjadi Kristen, sebagaimana tertulis di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul, bahwa di Antiokhia lah kali pertama mereka disebut Kristen, yaitu pengikut Kristus. Sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati, sudah barang tentu kita bukan tentang hanya melakukan dan menjalankan aktivitas keagamaan. Bukan hanya tentang bagaimana setiap hari tertentu kita merayakan dan kita datang berdoa, lalu kemudian kita melakukan hal-hal kebaikan dan juga memberikan pengajaran atau menerima pengajaran saja. Tetapi jangan lupa, saudara, bagaimana kita memaksimalkan fungsi dari hati kita dan kehidupan kita supaya kita tidak kecolongan, saudara. Karena kalau kita tidak jaga, maka kita mudah sekali kecolongan. Kelihatannya bisa jadi sahabat, tetapi pelan-pelan dia mulai embat. Dia embat satu-satu bagian-bagian yang sebenarnya menjadi pondasi keimanan kita. Kita dibuat ragu, kita dibuat malas, kita dibuat enggan. Nah, lalu dia masuk. Begitu dia masuk, dia mulai ambil hal-hal yang paling berharga. Sampai akhirnya dia meruntuhkan tembok kepercayaan dirinya sebagai orang percaya. Supaya apa? Dia bisa diambil dan dibinasakan. Itulah sebabnya iblis itu disebut sebagai pencuri. Pencuri yang bukan hanya mencuri, tetapi dia membunuh untuk membinasakan. Ya. Istilah ini sebenarnya warning atau peringatan. Itu sebabnya di rumah ibadat pun Raja Daud memerintahkan diperpuak-puak, dipilih berdasarkan undian, saudara, ya. Mana yang menjaga pintu ini, mana yang menjaga pintu itu. Bahkan disesuaikan dengan kemampuan. Ada yang bukan sulung tetapi jadi kepala, karena mungkin sang adik itu bisa lebih mampu untuk jadi kepala, ya. Artinya apa, saudara? Artinya betapa pentingnya menjaga pintu ini. Nah, apa yang bisa kita ambil pembelajaran kalau kita mau belajar dari kisah ini? Yang pertama adalah mari sekalipun hanya menjaga pintu, sekalipun dia hanya sebagai satpam, petugas kebersihan, asisten rumah tangga, baik yang di sekolah, ya. Abuna jadi ingat setiap kali Abuna antar Alden atau jemput Alden gitu, pas lagi jemput juga Talia di sekolah, itu selalu ada penjaga pintu, baik yang pakai seragam maupun kadang-kadang yang bersangkutan tidak memakai seragam karena sekaligus sebagai petugas kebersihan dan pemeriksa semua yang ada di kelas-kelas gitu, ya. Tetapi bagaimana Abuna memperlakukan bapak-bapak ini, ya, demikian juga sama saya memperlakukan para guru-guru. Yaitu apa? Saya ucapkan salam, lalu kemudian saya berikan senyuman yang tulus, ya. Saya tidak main lewatin gitu aja. Artinya keberadaan orang-orang ini sama berharganya dengan orang-orang di dalam gedung, ya. Jadi hari ini kalau kita mau dihargai oleh orang lain, mari kita belajar menghargai orang lain dari bagian yang paling luar dulu, yang mungkin sering terlupakan oleh orang-orang hari-hari ini. Emang apa hubungannya dengan orang percaya, Abuna, dengan keimanan kita? Saudara, apalah artinya pengikut Kristus kalau hati kita tidak lemah lembut? Orang yang hatinya tidak lemah lembut itu selalu memilah dan memilih mana yang perlu dihormati, mana yang perlu dihargai, mana yang enggak. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang penting itu jauh lebih kayaknya gimana gitu daripada orang yang menjaga pintu di depan. Kalau Ibu Ayen, Ibu Rika, ya, dan juga Kak Fani, dan juga kalau pas mungkin Bu Acen datang atau Bapak Ibu datang ke tempat ibadah raya OIC yang letaknya di gedung Pakuwon Tower lantai 26 Kota Kasablanka, itu kan bisa ada dua akses, bisa akses bawah yaitu lewat lift barang atau bisa akses lobby. Perhatikan, tidak akan bisa masuk ke tempat ibadah kalau tidak melalui penjaga pintu itu, baik reception maupun yang di bawah. Dan apa yang dibutuhkan oleh mereka? Satu rasa penghargaan, saudara. Dan begitu kita memberikan sebuah rasa penghargaan yang tulus,
Mereka juga yang akan membantu kita untuk memuluskan kita sampai ke tempat ibadah raya OIC yang ada di lantai 26. Sama Bapak Ibu. Mari kita Yohanes pasal 10. Iya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke 1 sampai ayat yang ke-7. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-7. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak akan mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Katakan amin. Coba taruh tangan di dada Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih. Mari kita ajarkan suami, istri, orang tua, anak-anak dan cucu kita. Kalau perlu ya, karyawan-karyawan yang seiman. Mulai hari ini untuk kita ajarkan kepada mereka apa saudara? Pakailah Yesus Kristus sebagai pintu sebelum kita bertindak. Kenapa saya tahu terang di dada? Karena walaupun lokasi liver bukan di sini ya, tapi kan ini bukan bicara hati secara jasmani, tapi hati secara rohani. Karena di hati kita yang paling dalam, yang terdalam itu ada satu tempat di mana kalau tempat itu belum ada Yesus, dia pasti akan kosong. Itu hanya bisa terisi dengan norma-norma dan tata aturan dan pengetahuan tentang etika dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menyempurnakan sesuatu yang ada di dalam diri kita, yaitu kasih. Karena segala sesuatunya pasti bersyarat. Tapi kalau kita gunakan Yesus, kita izinkan Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati nurani kita dan duduk di sana dengan berpondasikan firman Tuhan yang menjadi penerang langkah hidup kita sebagai manusia rohani, maka manusia jasmani kita ini akan serta-merta merespon. Sehingga sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita pasti akan bertanya kepada Tuhan dulu. Tuhan, benarkah apa yang sudah aku lakukan? Benarkah apa yang sedang akan aku rencanakan? Disitulah saudara satu-satunya warranty supaya kita bisa menemukan padang rumput bukan padang gurun. Ada banyak orang pintar, cerdas, begitu banyak teori-teori yang mengagumkan. Tetapi apakah ia bisa memberikan jaminan bahwa ia akan menemukan padang rumput melalui orang-orang itu? Karena Bapak Ibu yang terkasih, hanya orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengikuti jalan Kristus di segala usia menyadari bahwa kalau Kristus menjadi pintu hati kita, maka dimanapun kita akan keluar, baik dari rumah keluar kantor, dari kantor keluar makan siang, dari makan siang keluar ketemu klien, dari ketemu klien keluar masuk ke kantor lagi, lalu dari kantor keluar dalam perjalanan, dari perjalanan langsung masuk ke dalam rumah. Kalau dari titik awal selalu menggunakan Yesus sebagai pintu keluarnya, maka ketika kita kembali, yaitu ketika masuk melalui pintu itu, kita akan menemukan apa? Damai sejahtera. Kita akan menemukan apa lagi? Kekuatan yang baru. Kita akan menemukan apa lagi? Jawaban dan pengharapan. Kita akan menemukan apa lagi? Mujizat demi mujizat. Kita akan menemukan apa lagi? Terobosan demi terobosan.
keberhasilan demi keberhasilan, keberuntungan demi keberuntungan. Itulah yang disebut sebagai padang rumput. Jikalau kita masuk melalui pintu itu, kita akan keluar, kita akan menemukan padang rumput yang hijau. Siapa yang merindukan padang rumput yang hijau sebagai metafora kehidupan orang percaya? Apa yang engkau butuhkan hari ini? Yesuslah jawaban satu-satunya. Mari sama-sama kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Mari kita renungkan apa yang saya sampaikan ini. Seringkali kita tidak mengindahkan Tuhan Yesus untuk perkara-perkara kecil. Seringkali kita nggak pernah mau berdoa untuk perkara-perkara yang gampang. Seringkali kita lupa bahwa sesungguhnya dalam segala perkara, besar atau kecil, Yesus Kristus tetaplah dan haruslah sebagai pintu itu. Supaya ketika kita keluar, kita akan menemukan semua rencana-rencana Tuhan. Ketika kita masuk, kita pun masuk dalam janji-janji Tuhan. Keluar masuk kita akan selalu dihiasi dengan padang rumput yang hijau. Mulailah kita menghargai dan menghormati orang-orang yang kita temui. Mereka yang mungkin sering terlupakan dan tidak pernah kita indahkan. Karena bagi mata kehidupan dunia ini mereka begitu kecil, tidak terlalu penting. Dan seringkali orang Kristen pun juga begitu, tidak memandang Yesus Kristus sebagai hal yang begitu penting dalam kehidupan ini, karena tidak hidup di dalamnya, sehingga mudah sekali meninggalkan Yesus. Tetapi saya sangat yakin dan percaya, kalau setiap orang percaya mengikuti jalan Kristus dan mengizinkan firman-firmannya menjadi pelita bagi kehidupan manusia rohaninya, sehingga manusia jasmaninya meresponi dengan rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, maka tidak ada tempat yang kosong di hatinya. Bahkan di balik setiap pergumulan dan badai kehidupan, ia makin setia kepada Tuhan Yesus, sebab ia semakin melihat di dalam kelemahan dia kuasa Kristus semakin nyata sempurna. Kenapa? Karena Kristus sebagai pintu, sebagai akses keluar masuknya. Jadikanlah Yesus Kristus mulai hari ini sebagai akses pintu hidupmu, sebagai akses kegiatanmu, sebagai akses kehidupanmu. Izinkan, karena Yesus sendiri sudah mengklaim dan mendeklarasikan, aku bersedia menjadi pintu kehidupanmu. Namun seringkali kita tidak mau menggunakan Kristus sebagai dasar utama kehidupan kita. Tetapi biarlah mulai hari ini setiap kita akan menjadi orang-orang percaya yang menggunakan Kristus sebagai akses keluar dan masuk, masuk dan keluar, sehingga kita boleh melihat penyertaan, pembelaan, mujizat, terobosan, kesembuhan, pemulihan, berkat-berkat, sama seperti padang rumput yang hijau yang memberikan kelegaan bagi setiap domba-domba yang membutuhkannya. Bukankah kita adalah domba-domba yang setia dan Kristus sebagai gembala kita? Terimalah berkat, cinta kasih, anugerah Tuhan. Sebagaimana Tuhan menghargai kehidupanmu, mari kita hargai setiap orang dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memelihara hidupmu, mari kita pelihara kasih dan setia Tuhan. Sebab berkat-berkat sorgawi selalu disediakan bagi kita. Sama sebagaimana hari ini kita disediakan berkat, kita disediakan kekuatan. Untuk kakak Alden, bertambah 1 tahun usiamu anakku, bertambah pula hikmat marifat Tuhan di dalam kehidupanmu. Kami perkatakan roh Tuhan ada padamu, roh takut akan Allah tersemat di dalam tubuh jiwa rohmu. Kami materaikan engkau dengan janji Tuhan yang pasti ya dan amin, bahwa Tuhan akan membuatmu menjadi semakin besar, semakin masyhur. Engkau akan semakin diberkati, akan semakin banyak hal-hal baru yang akan kau jumpai
dan engkau jumpai dan lakukan bersama dengan tuntunan Roh Kudus dan juga Tuhan Yesus yang selalu menopangmu sejak engkau dalam kandungan ibumu sampai engkau lahir, melewati setiap rintangan. Engkau dimenangkan dalam segala perkara. Di usiamu hari ini 16 tahun, engkau akan semakin cinta Tuhan Yesus. Engkau akan semakin mengasihi adikmu Talia dan juga mengasihi kami sebagai orang tuamu. Dan engkau juga mengasihi setiap orang tua rohani yang ada di keluarga besar ini. Engkau juga mengasihi setiap teman-temanmu yang sudah Tuhan berikan sebagai circle yang baru dalam kehidupanmu. Engkau semakin bijak, engkau semakin pandai, dan engkau semakin takut akan Tuhan. Dikuduskanlah engkau dari segala hal-hal yang bernoda, dan engkau akan dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apapun yang kau cita-citakan mulai saat ini, Tuhan sudah mencatatnya, dan Tuhan akan menyediakan jalan untukmu mencapai setiap keinginan-keinginanmu. Engkau akan semakin bijaksana, engkau akan mampu dan sanggup mengemban tugas yang mulia, sehingga pekerjaan Tuhan tetap terlaksana. Kami perkatakan engkau akan menjadi bintangnya Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Dijauhkan dari segala sakit penyakit mara bahaya, diluputkan dari incaran maut, dipisahkan dari kegelapan, sebab terang Kristus ada padamu. Dan Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pasangan yang baru saja wedding anniversary, itu Ibu Diana dan juga Pak Yosef. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, sehingga apa yang kau tabur engkau akan tuai lebih berlimpah-limpah. Dan kau akan melihat bagaimana kebahagiaanmu sebagai suami istri setiap tahun semakin diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Karena campur tangan Tuhan Yesus ada dalam pekerjaanmu dan juga dalam pelayananmu dan keluargamu. Dan kiranya Tuhan Yesus, engkau sekarang berkenan memberkati keluarga besar BW dan OIC ini yang berkumpul hari ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab kami percaya apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan masa depan penuh harapan indah pada waktunya. Hanya di dalam berkat satu nama, Yesus Kristus, nama di atas segala nama yang kami percaya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Selamat ulang tahun Kak Alden. Bapak Ibu, kita nyanyi dulu ya buat anak kami yang terkasih, Alden, Helday Alden Nathanael Hermawan, yang tepat hari ini puji Tuhan Bapak Ibu usianya sudah memasuki 16 tahun. Oke, kita mau nyanyikan dulu ya. Sebentar saya jelaskan dulu wajahnya ya. Wajah si tampan ini ya, sebentar ya. Oke. Ini si tampan, ini cantik senior. Mana cantik? Sebentar ya, mana ini? Mana Talia? Kok nggak kelihatan? Mana sih? Di bawah. Kok nggak keluar di sini ya? Ini dulu deh. Ini sumbernya ini biangnya dulu. Nah, ini dia. Iya ya. Sebentar, satu lagi. Ini dia mana? Oh, ini dia nih si cantik. Itu dia. Mana lagi? Sebentar, ini satu lagi. Mana Bu Leli? Oh, ini dia. Iya. Oke ya. Mana Opa? Oh, ini dia nih. Iya. Bisa berapa banyak ya ini ya? Coba kita masukin dulu semua deh kalau gitu ya. Berapa banyak nih kita bisa masukin nih? Mana nih? Wah, ini nih. Ini kayaknya bisa masuk semua ini ya. Oh, masuk semua nih kayaknya nih. Oh iya puji Tuhan ya. Wah, ini dia nih. Oh, sudah. Maaf Bapak Ibu, yang tidak masuk bukan berarti tidak masukin ya. Ternyata ini udah maksimal. Oke. Happy birthday Kakak Alden.
Iya, senyum dia. Happy birthday to you. Happy birthday Alden. Happy birthday Alden. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Alden. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Keluarga besar BW dan juga OIC mengucapkan selamat ulang Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat tahun Alden, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Berkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu bertumbuh imannya menjadi yang terbaik. Hari ini Tuhan Yesus berkati umurmu semakin bertambah pintar. Nanti semakin cakep anak Abuna. Amin. Amin. Ganteng. Amin. Selamat ulang tahun, Kakak Alden. Terima kasih. Selamat ulang tahun Alden. Tuhan Yesus memberkati. Asik. Terima kasih Bang. Terus memberkati juga. Berkati. Sukses selalu. Ulang tahun Kakak Alden. Tuhan memberkati. Mohon izin Abuna, Abuni, dan saudara terkasih semua. Izin Abuna Abuni. Terima kasih. Kalau gitu kita izin semua ya. Karena memang sudah saatnya untuk kita berpisah, tapi kita tidak berpisah dari kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih ya Buna, terima kasih ya Buni. Nah, Terima kasih Buni. Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Sampai jumpa besok. Terima kasih ya Bunda, Buni, Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Abuna, Abuni. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Bu Sinai. Ya kiranya Abuni. sama-sama Bu, kiranya BW ini bisa menjadi penjaga pintu kehidupan kita supaya kita diingatkan dan dikuatkan dan dituntun dan kita semua akan keluar menemukan padang rumput kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat ulang tahun Alden dan juga Bapak Ibu tetap sehat dan semangat sampai jumpa besok ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Bye. Bye. Jangan apa Bapak Ibu dan Kasih kendor. Jangan kasih kendor. jangan kasih kendor. Dah. Bye-bye. Terima kasih ya Buna. Sama-sama Bu. Makasih juga kemarin sudah gabung. Tuhan berkati.